Guys, gue udah sama Cindy Gula. L-nya 2. Iya, L-nya 2. Gue gak perlu ngenalin dia siapa karena dia jauh lebih terkenal dari gue. Kali ini kita mau jalan-jalan dan Cigul mau curhat sama gue karena kisahnya baru aja kandas. Halo guys, gue lagi siap-siap mau jemput Cigul, Cindy Gula. Nanti dia mau curhat ke gue karena ceritanya si Cigulnya habis putus. Jadi ya lu tau lah kalau cewek habis putus kayak gimana, dia butuh untuk curhat, meluapkan segala macam yang dirasain. Dan semoga sih gue sedikit banyak bisa, ya paling nggak menghibur dia lah ya. Oke, ayo udah sampai rumahnya Cigul guys. Udah sampai rumah ya Cigul. Halo guys, gue udah nyampe rumahnya Cigul. Langsung aja. Orangnya udah depan. Guys, gue udah sama Cindy Gula. Iya, L-nya 2. Gue gak perlu ngenalin dia siapa karena dia jauh lebih terkenal dari gue. Kali ini kita mau jalan-jalan dan Cigul mau curhat sama gua karena kisahnya baru aja kandas. Baru selesai. Jadi guys, Cigul habis putus guys. Sedih. Available sekarang. Available. Oh, dipromosikan ya, Ta? Jadi langsung aja kita jalan-jalan naik mobil ini, curhat-curhatan ya. Pokoknya gue cuma niatnya bisa sedikit menghibur lah ya habis putus. Langsung sama pakarnya nih ya. Terima kasih. Iya, mana sih hari ini? Nggak hujan sih. Ada suara aja. Sambil jalan deh. Oke guys, gue udah sama Cigul. Ya. Manggilnya Cigul apa Cindy sih? Cigul aja. Cigul aja. Lagi sama Cigul. Sebenarnya kemarin kita udah pernah ketemu ya? Iya, kita ada project bareng kan? Project bareng waktu di mana? Pahawang sama Pulau. Bukan pulau. Pulau Ini Naga ya? Teluk Naga. Teluk Naga. Nah, barang kenal di situ. Terus di situ Cigul cerita kalau dia habis putus. Padahal di Pahawang masih aman ya? Iya, Iya. terus apa namanya? Kandas. Gue lihat tuh konten TikToknya. Udah disamin. Tapi kontennya kocak banget tuh, serius. Kocak tapi kasihan, tapi lucu tuh. Oh iya. Yang lagi so sweet itu pada iya, dengerin sedih. ngecek sound ini, pada so sweet sama pasangannya. Tapi gua habis putus, ya ampun. Guys, gua kasih tahu ya, nih Cigul mau lu. Nih Cigul kan terkenal, cantik, lucu, imut. Tapi kalau putus cinta ya tetep sedih juga. Itu manusiawi, potek. Iya, potek. Boleh cerita dikit gak lu putusnya kenapa, kapan, gimana gitu? Gimana nih ya? Jadi bingung mau mulai dari mana gitu, soalnya kayak bingung juga kenapa bisa kandas gitu. Oh, karena nggak ini nih ya, apa namanya? Nggak predict gitu lah, unpredictable banget, tiba-tiba kayak Kok bisa kandas. putus ya gitu? Padahal nggak ada masalah apa-apa. Nggak, ini lagi damai-damai aja. Lagi damai-damai aja, tiba-tiba Diajukan gugatan. shock dong lu ya. Sedikit, tapi sudah prepare sih sebenarnya. Sudah prepare. Sudah prepare. Gue
balikin kartu tamu guys, kartunya gede banget. Oh iya. Aku nggak pernah bertamu jadi nggak tahu. Kan ini rumah lu. Oh iya. Saya tinggal KTP pak, sama tinggal kenangan. Iya, terima kasih ya pak. Gede banget, aku baru tahu. Buset. Langsung lagi nggak panas. Iya. Wih. Gila gokil. Nah, gini kan adem gitu. Nah, gini kan ada. Soalnya lagi diungkit masa lalu, biasanya panas nih. Yang panas tuh hati. Jadi ceritanya gimana tadi? Jadi sebenarnya kita tuh emang lagi baik-baik aja sih. Tapi emang apa ya? Tingkat kita bertemu tuh emang berkurang banget kan gara-gara corona. Aku juga gara-gara COVID. Ya, gara-gara jadi COVID. jarang ketemu. Jarang ketemu, di rumah aja gitu. Terus tiba-tiba emang ada seminggu 2 minggu tuh renggang banget, nggak saling kontak-kontakan. Kalau juga bingung, aku juga agak-agak gengsi kan chat-an. Terus? Ya udah, akhirnya aku ya juga diem-diem lah, kita diem-dieman aja. Oh ternyata kalau apa carpool karaoke gini ya, sambil fokus nyetir sambil ngobrol, ternyata nggak gampang guys. Banyak distract-nya ya, ada Tapi motor. si Jeff Garden siapa? Oh, Eh, siapa sih? Aku tahu. carpool karaoke. Tahu yang Itu ada. kan ternyata dia nggak nyetir beneran. Kan mobilnya ada ditaruh apa namanya Truk ya? kayak ditarik troli gitu. Iya, soalnya agak bahaya-bahaya Jadi juga. biar safety. Betul. Oke, kita lanjut. Oke. Ngobrol. Jadi emang udah agak renggang nih. Terus tiba-tiba diajak gimana kalau kita ngomongin hubungan kita lebih serius? Kalau Tiba-tiba tuh. kalau sebagai Jadi- perempuan kan 2 pilihan gak sih? Either mau serius yang benar-benar serius ke jenjang yang lebih jauh, atau mau selesai. Dan aku udah kayaknya ini arahnya aku tahu kemana. Jadi aku udah mempersiapkan diri habis Bentar. Jadi pas lagi jarang ketemu itu, terus tiba-tiba dia ngomong aku mau Di chat. di chat. Mau ngomong serius gitu ya tentang hubungan kita. tentang hubungan kita. Aduh, aku udah prepare banget sih itu, udah kayak aku udah Tapi tahu. tuh udah ada ya. feeling gitu. Kalau itu Tadinya aku kayak- nggak ada feeling, maksudnya kalau emang kita cuma diem-dieman ya mungkin aja butuh waktu kan, soalnya emang biasanya kan kita kan ketemu terus. Terus sekarang kan karena covid di rumah aja, jadi aku pikir ya is okay juga, nggak kontek-kontekan juga is okay, karena kan dia lagi skripsi, aku juga lagi S2 kan. Iya. Jadi ya nggak apa-apa lah, mungkin dia butuh waktu sendiri. Tapi pas di chat begitu aku langsung kayak waduh. Langsung kayak waduh, udahlah, udah tahu nih arahnya kemana. Karena nggak mungkin juga kita ke jenjang yang lebih serius, kita masih terlalu muda kan. Maksud serius apa sih ya Iya. sih? ternyata dia di situ ngomongnya gimana? Itu ketemu tapi Akhirnya ketemu di sini, di dekat sini, di mall. iya nggak usah disebutin di mana sih. Lu ketemu habis itu, tapi dia ngomong baik-baik. Kita akhirnya memutuskan untuk selesai baik-baik. Kita nggak berantem sih, harus gentle lah, dewasa. Iyalah, gentle lah. Kalau gue Iya. selalu bilang lu menjalin hubungan sama orang itu kayak lu bertamu. Ketika bertamu kan lu permisi baik-baik, ketika mau udahan ya ngomong baik-baik, jangan main Betul. ngilang gitu aja. Aku juga salut sih sebenarnya sama dia. Maksudnya dia gentle untuk mau ketemu, mau ngomongin baik-baik, meskipun aku sampai detik ini sebenarnya dalam hati tuh masih nggak terima. Maksudnya kayak kok kita selesai sih gitu. Aku masih sedih gitu loh, karena kan ya gimana ya? Lu udah pacaran berapa lama? Lumayan lama sih. Berapa lama? Lumayan lama. Berapa lama? Lumayan lama, pokoknya lumayan lama ih. Iya enggak, berapa tahun? 2 enggak. Oh 2 tahun, 2 tahun udah lama guys. Udah lumayan lama. Ini pacar yang keberapa? Pertama. Pacar yang pertama? Aku nggak pernah pacaran sebelumnya. Lu belum pernah pacaran? Ya karena Nggak percaya gua. Sumpah demi apapun. nggak pernah pacaran karena Berarti ini dulu tuh sibuk apa kan aku SMA-nya IPA tuh kan. Terus aku iya gua juga IPA lah. Iya, terus aku makanya dulu tuh ikut idol group. Aku Iya, juga main iya, sinetron iya. dulu. Dan aku tuh waktu main sinetron bener-bener ditemenin sama papi aku terus-terusan. Karena aku rumahnya jauh kan, Tangerang terus ke Jakarta. Jadi emang gak ada waktu untuk PDKT, gak ada waktu. Main sama temen aja gak ada waktu, apalagi cari pacar gitu. Dan ini pacar pertama. Iya, makanya Udah jalan 2 tahun. kata orang lebih sakit kan cinta pertama.
sakit sakit banget. banget. Cuma aku nggak pernah nyesel sih, maksudnya pernah sama dia aku nggak nyesel, justru aku seneng, aku bersyukur banget bisa kenal dia meskipun kita selesai. Aku bersyukur karena aku sama dia udah bener-bener banyak banget ngukir memori yang indah, dan itu mungkin nggak bisa aku dapetin sama cowok lain. Iya. Karena dia menurut aku pribadinya baik banget sih. Nggak ada yang perlu disesali sih kalau misalnya lu putus sama orang terus apa, meskipun kadang ada yang lu bilang dia nyakitin atau apa ya, setiap orang yang hadir di hidup kita tuh ya membuat kita jadi lebih baik yang kayak kita yang sekarang gitu. Namanya juga kehidupan gak mungkin manis terus kan, jadi gak seru kan kalau gak ada ceritanya. Lu putus sudah dari kapan berarti? Putusnya tepat di 17 Agustus. Pas lagi 17-an, orang-orang upacara bendera. Orang-orang lagi happy merdeka Lagi nih. happy merdeka, lu Gue merdeka. merdeka apa nih? Jadi single lagi ya. Menikmati kesendirian. Ya menikmati kesendirian. Ya begitu. Tapi kalau gua lihat sih kayaknya lu nggak ada yang ngerasa sedih banget apa kayak gimana, Sedih banget. atau kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih aslinya aku Apa sedih. udah lewat masa itu? Gimana ya? Aku tuh tidak terlalu mudah mengungkitkan perasaan ke depan orang lain gitu loh. Tapi kalau gua lihat ya gini, apa namanya? Motornya berisik banget. Gua tutup aja lah. Iya dari tadi motornya. Santai bang. Bang. Nah, masalahnya gua kalau sama teman-teman gua kayak begitu juga. Oh iya. Jadi paham ya. Nah, ini lebih damai ya. Lebih damai. Lebih fokus kita. Fokus. Jadi kalau gue lihat si Cigul ini dia apa ya, bukan cewek yang ketergantungan sama cowok yang sampai segitunya kalau misalnya putus udah habis hidup gua. Kalau gue lihat sih kayaknya lu udah punya kehidupan sendiri yang menarik ya. Putus ya udahlah gitu, maksudnya bukan artinya nggak sedih tapi gimana, tapi kalau menurut gue lu kayak udah mencoba untuk mengerti terus paham ya, memang kalau nggak bisa dilanjutin ya kayak gimana. Iya, karena emang nggak bisa maksa sih kan, hubungan itu kan harus dua-duanya mau ya kan, harus dua-duanya berjuang. Kalau aku cuma berjuang sendirian ya buat apa, itu namanya bukan mencintai tapi mengagumi, dan kita ngefans namanya beda gitu, konteksnya beda. Jadi aku juga memahami, dan kita emang udah ngomong baik-baik, kita putus bener-bener baik-baik banget sih actually. Kayak meskipun ya diajukan lebih dahulu, tapi ya aku juga harus menerima dong, karena itu kan dia jujur kan, maksudnya dia juga jujur mengenai feelingnya dia itu gimana, dan ya akhirnya kita memutuskan untuk selesai bareng-bareng demi kebaikan kita bareng-bareng juga. Karena kalau kayak gini terus emang makin gak ada arahnya sih, takutnya malah lagi saling menyakiti kan, karena Gitu guys. tapi aku bersyukur tahu sebenarnya karena COVID kan, jadi di rumah aja gitu kan, jadi lebih banyak waktu untuk sendiri gitu loh. Kalau saya sama teman-teman kan jadi nggak enak kan, jadi diomongin kayak kenapa Tapi lu justru malah bisa membantu lu tuh karena lu lebih baik sendiri. Iya, lebih baik sendiri. Sekarang ini kayaknya kebalik deh guys. Gua tuh nggak perlu ngasih tips apa-apa ke Cigul, tapi Cigul yang akan berbagi tipsnya setelah putus apa yang harus dilakukan biar lu cepet move on ya. Ya nggak move on amat sih, tapi lu ngerasa kayak lu bisa menerima, itu yang paling penting sih kalau menurut gua tuh. Lu bisa menerima kondisi bahwa lu sama dia memang udah nggak bisa jalan lagi, dan itu adalah yang terbaik, itu yang paling Gimana ya? penting. Cara bisa menerimanya ya kita harus ngeliat juga sih kayak hubungan kita masa depannya tuh mau gimana gitu. Kalau kayak gini terus ya pasti ujung-ujungnya bakal berantem terus kan. Misalnya kalau dia cuek terus nih, aku juga pasti jadi bete. Kenapa sih dia cuek terus? Padahal emang kita udah nggak works gitu. Jadi kadang kita juga harus melihat lebih jauh kayak hubungan kita tuh gimana. Kalau emang udah nggak bisa jalan ya menurut aku ya it's okay kalau emang kita mau berhenti dulu. Toh kan aku pikir jodoh itu nggak ada
yang tahu kan. Ya kalau emang kita jodoh kita bisa balik lagi gitu, nggak menutup Iya, benar. kemungkinan. Cuma ya itu. Tapi emang susah sih. Aku juga kalau ngasih saran tuh kayaknya gampang ngomong, tapi pas ngejalanin emang susah banget. Cuma ya gimana? Aku sih lebih mencari kesibukan ya. Aku tuh kalau misalnya lagi patah hati, galau, tuh aku bisa cari kesibukan biar nggak kepikiran. Tapi kalau ngomongin masalah nyari kesibukan, terus nyari apa namanya, misalnya jalan sama temen liburan, itu di beberapa orang itu berhasil, di beberapa yang lain enggak. Karena gini, ada beberapa yang itu tuh cuman dijadiin distraction aja gitu. Lu lagi sedih, terus lu nyari temen, lu happy, oke, lu sebentar, lu sejenak hilang, tapi pas ketika lu balik lagi sendiri lagi, lu sedih lagi gitu. Terus dan ternyata momen-momen kayak gitu nggak cuman lu sendiri, tapi pas lagi lu happy, bahkan ketika lu lagi happy sama temen, harusnya dia ada di sini, dia pasti seneng nih kalau misalnya ada dia nih momen-momen kayak gini gitu. Nah, jadi ada sebuah tips ketika lu mencari kesibukan itu adalah bukan cuman sebagai pelarian, tapi cari apa yang bikin lu seneng, bikin lu happy, yang itu penting banget di hidup lu. Kayak gini loh, kayak lu bikin sebuah project atau sesuatu yang memang lu senengin, kayak passion lu apa, lu kerjain di situ gitu, dan ada progresnya kelihatan. Jadi ketika lu mengerjakan itu, lu kan passionate tuh ngerjain itu. Jadi lama-lama lu ngerasa kayak lu bener-bener hidup lagi gitu, karena lu punya tujuan lagi gitu. Gak cuman sekedar pelarian, gua liburan bentar atau apa, Sama tapi teman gitu ya. tapi lu bener-bener ngelakuin sesuatu. Kalau gua lihat kan si Cigul ini kan dia banyak kerjaan lah, maksudnya ya hal-hal yang memang lu senengin gitu kan. Sekarang lagi sibuk, sekarang berarti berkarir Di media sosial. di media sih. sosial, jadi kalau Cigul ini dia patah hati jadi konten kan. Iya, jadi aku jujur lebih produktif jauh semenjak patah hati, karena kayak oke, gue nggak harus berusaha untuk nggak mikirin dia. Jadi kayak oke, bikin konten aja deh, produktif deh, ngedit deh, segala macem. Kasarnya kalau dulu siapa penyanyi Taylor Swift, dia sengaja patah hati biar bisa bikin lagu baru. Kalau si Cigul ini beneran dia, tapi nggak settingan, memang lagi sedih, patah hati, tapi dibalik jadi energi positif buat. Bener, karena yang bisa nyelamatin diri kita sendiri dari patah hati tuh ya cuma diri sendiri. Iya. Jujur ya, aku teman tuh dikit. Aku waktu putus aja, aku tuh bahkan diam dulu di mobil. Aku bingung mau cerita ke siapa. Di detik itu putus, aku nangis sendiri di mobil. Sampai kayak aku mikir, aku lihat HP, chat siapa ya. Karena beberapa temen aku gini ya, kadang-kadang kita mikir cerita ke teman itu better, baik gitu. Kayak maksudnya kalau cerita ke teman tuh lebih lega. Padahal menurut aku nggak juga loh. Kita juga harus pinter-pinter milih teman untuk cerita, apalagi masalah yang cukup Sangat personal banget ya, masalah patah hati segala macam. Karena jujur beberapa teman tuh bukannya ngebantu, malah makin toksik. Toksik tuh kayak gimana contohnya? Itu kayak ya malah nyalahin dianya lah, atau nyalahin akunya. Bukan Jadi, nyari jalan keluar, tapi nyalahin. Iya, malah nyalahin, terus kayak tuh kan gue udah bilang apa dari awal segala macam gini-gini. Menurut aku sih justru itu nggak ngebantu, tapi malah jadi bikin kepikiran. Kalau aku ya kan ya pribadi beda-beda. Dan beberapa teman aku malah ada yang begitu toksik. Makanya aku jadi lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi akhirnya aku mau minta tolong satu teman aku sih. Aku tuh udah bingung cerita ke siapa, karena lebih tepatnya aku malu pulang ke rumah. Malu banget. Bayang pulang ke rumah nangis-nangis, kamu kenapa? Iya, sampai akhirnya aku curhat ke satu teman aku. Dan teman aku ini sebenarnya nggak gitu dekat. Kita jarang ketemu. Tapi di situ aku sadar teman yang dekat, teman yang baik itu bukan berarti teman yang harus sering ketemu setiap saat, tapi teman yang selalu ada. Teman yang selalu ada. Karena Apa selalu tuh, guys? ada sama setiap saat ketemu tuh beda. Selalu ada tuh konteksnya lebih kayak oke, kalau di masa-masa tertentu nih kita mau ngobrol tentang deep conversation tuh ada gitu. Terus saat kita benar-benar butuh ada, bukan yang kayak selalu main bareng. Karena nggak selamanya yang teman main bareng itu dia ngerti kita, memahami kita. Ada juga yang kayak oh ini cuma buat teman main pas gue bosan gitu, tapi nggak ngasih solusi apa-apa. Hati-hati juga tuh pas lagi putus kita. Iya, Dia bukan yang care, ternyata kepo doang. bener udah kepo, terus malah ya
jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana kan jadi kepikiran kan. Tapi itu penting, lu harus punya temen yang ya temen yang lu percaya lah gitu. Benar-benar. Jadi bisa ngebantu lu. Ya kan namanya lagi sedih itu butuh diluapkan gitu lah, biar nggak dipendem sendiri. Tapi harus pilih orang. Jangan sampai salah curhat, soalnya takut juga kan kalau curhat ke orang yang salah nggak ada komunikasi, malah yang ada disebarin, tapi disebarinnya yang nggak bener gitu. Nah, tadi sebenarnya Cigul udah ngebahas ketika salah satu cara tips move on, ketika lu dulu pacaran, waktu lu itu kan pasti banyak tersita dipakai untuk berdua, ya lu pacaran bareng segala macem. Nah, ketika udah putus, kenapa sering orang tiba-tiba sedih sendiri? Karena waktunya yang tadinya banyak kepake itu kan kosong. Bener. Nah, pas lagi kosong lu sendirian, lu mikir biasanya gue jalan sama dia, biasanya gue happy. Jadi kayak lu ngerasa lu tuh belum mendarat gitu, lu masih ngerasa kayak gue tuh harusnya masih sama dia, gue tuh harusnya masih bisa bahagia sama dia. Nah, itu yang harus lu patahkan. Gimana ya, lu harus sadar bahwa lu udah nggak sama dia lagi. Dan untuk antisipasinya, menurut aku kalau pas lagi pacaran jangan terlalu apa-apa tuh sama pacar. Oh iya. Karena biasanya tuh bikin ketergantungan kan. Jadi kayak apa-apa prioritasnya pacar. Padahal yang nggak tahu juga sih cowoknya itu memprioritaskan kita atau enggak. Tapi better tuh untuk tidak terlalu apa-apa sama pacar. Jangan terlalu berlebihan semua sama pacar, karena nanti kalau misalnya hubungannya kandas, itu nanti pasti kalian jadi bingung mau main sama siapa, karena teman-temannya juga pasti kayak gila putus baru kesini. Iya, dulu aja pas Iya. pacaran lupa sama kita. Susah Gila, diajak udah putus, ketemu. nyari kita gitu. Iya, jadi kayak harus mengurangi, harus membatasi diri, jangan terlalu over sama pacar. Kalau gua selalu bahasanya gini, lu nyari pacar itu bukan berarti lu desperate dengan kejombloan lu, terus lu pengen bahagia makanya nyari pacar. Salah konsepnya. Lu itu harus bahagia dulu. Betul, aku Lu setuju. nikmatin hidup lu love yourself first lah. Abis itu lu ketemu sama dia, lu sharing kebahagiaan lu sama Betul. dia. Ini aku setuju banget sih, karena aku tuh bukan tipe yang nyoba-nyoba untuk cari pacar. Jadi aku tuh baru pacaran tuh umur 21. Dan itu orang-orang kayak pasti udah pada punya banyak mantan. Iya. Aku tuh baru mulai nyari pacar. Karena menurut aku di umur 21 tuh aku udah lebih happy, udah lebih stabil dari semua kondisi keuangan, kondisi hati, kondisi pertemanan, kondisi pembelajaran di sekolah segala macam. Jadi aku baru nyari pacar itu ketika aku sudah merasa aku sudah siap. bahagia gitu. Iya, udah lebih bahagia. Nah, di situ kadang salah, makanya banyak yang kebanyakan cewek. Hubungannya cepet ya? Belum sampai situ, kebanyakan cewek gini. Dia nggak balas WhatsApp gua, dia nggak ada kabar segala macem gitu. Gua selalu bilang, kenapa sih lu kok sampai segitunya? Lu nggak punya kehidupan sendiri ya, lu nggak punya kesibukan ya gitu. Kalau misalnya dia lagi sibuk, ya udah biarin aja orang dia lagi sibuk, dia sedang mengerjakan sesuatu di hidupnya, lu juga punya kehidupan, nikmatin gitu, main sama teman-teman lu kayak gitu. Makanya kayak gue tuh kadang kesel sama yang nanya-nanya ke gue di Instagram, kan banyak kayak gitu. Nah, makanya sangat terbantu sekali ketika lu udah punya kehidupan sendiri, udah bahagia sendiri, terus lu menjalin hubungan dan akhirnya kandas, misalnya putus, ya lu akan kembali ke kehidupan lu sendiri yang udah bahagia gitu. Betul. Nah, balik lagi ke yang tadi, ketika misalnya waktu lu banyak terpakai sama pacar segala macem. Nah, ketika lu sendiri, ya sekarang manfaatin waktu itu bisa buat berkarya atau kembali lagi ke teman-teman lu. Misalnya dulu meskipun lu akan dikata-katain balik lagi ke gua, lu udah putus aku gitu. waktu putus tuh sempet sharing tapi ke teman-teman cewek doang kan. Sampai akhirnya setelah itu seminggu atau 2 minggunya aku jalan sama teman-teman cowok aku. Itu mereka semua ngetawain. Tapi kayak ngetawain, gila ini nggak ngebantu sama sekali, bukan menghibur malah ngetawain kayak iya putus, nyebelin banget asli. Tapi kayak ya udahlah. Bisa cowok gitu ya? Iya, cowok kan gimana ya? Cowok kan kalau putus ya gitu, ya udah gitu. Tapi kadang aku sempet mikir sih, aku kan abis putus tuh masih suka mikirin dia gitu kan. Masih kayak, kok kita bisa putus ya, apa yang salah dari aku ya, apa kurangnya aku. Kadang aku jadi kayak, aku kurang ini gimana. Nah kan aku kan suka mikir kayak gitu. Nah aku tuh kadang kepikiran juga, dia pas memutuskan itu mikirin gak ya
putus tuh dia proses move on-nya akan memang lebih cepat daripada cewek, tapi agak sedikit berkebalikan sama cewek. Kalau cewek itu abis putus dia langsung sedih gitu kan, ngerasa kayak hancur gitu. Kalau cowok itu ya udah putus, dia akan ngerasa kayak ya udah putus gitu. Tapi lama kelamaan dia mulai akan ngerasa kehilangan sesuatu yang biasanya selalu ada buat dia gitu. Lama kelamaan Jangan bikin saya berharap ya. enggak gitu, tapi memang ini apa namanya, lama kelamaan cowok akan menyadari biasanya ada yang perhatian sama gua, biasanya ada yang ngingetin gua makan misalnya, kok sekarang nggak ada ya. Jadi lama kelamaan dia akan mulai ngerasa kayak gua, apa namanya, ada yang kurang di hidup gua gitu. Nah di situ dia baru sedihnya, padahal si ceweknya sedihnya udah di awal tadi. Nah si cowoknya pas lagi sedih-sedih itu tadi, ceweknya udah mulai ngerasa happy, udah mau move on, tiba-tiba cowoknya kontak lagi, kamu apa kabar? Tapi itu biasa gitu emang. Tapi kita siklusnya. tetap keep kontak sih, aku sama mantan aku. Maksudnya kita tetap ngobrol, karena memang mungkin kan kita putusnya baik-baik. Ya, itu bagus sih, cuma ya di satu sisi tuh bikin susah move on gitu. Baru mau gue tanya tadi, lu masih tetap kontakan apa enggak? Masih. Ternyata masih kontak-kontakan. Tapi aku udah lebih ikhlas sekarang. Lebih ikhlas dalam arti kalaupun misalnya dia udah ketemu sama wanita lain. Gue nggak yakin sih. Iya, ikhlas aku. Itu tuh tahapan yang menyakitkan, Iya, tau gak? tapi at least Aku happy kalau dia happy. aku udah di posisi lebih kayak ikhlas. Ya ampun, lu denger gak sih guys? Aku happy kalau dia happy itu. Iya. Itu omongan dalam banget loh. Iya, karena ya kalau gimana, kita tuh nggak bisa ngerubah orang, apalagi masalah hati ya. Kalau emang dia nggak suka sama kita, udah nggak ada pilihan. Menurut aku nggak bisa kita ngubah kalau emang dia nggak mau gitu Nggak loh. bisa. Jadi kayak kalaupun dia ketemu cewek baru ya berarti aku happy dong, at least dia udah bisa membuka hatinya untuk orang yang baru, dan mungkin dia bakal lebih bahagia sama yang orang baru gitu. Jadi aku Itu mah namanya lu udah move on, itu mah udah. iya Iya, sih, cuma akunya jadi Gini. susah cari pasangan karena aku belum. Kenapa? Lu susah cari pasangan kenapa? karena kayak susah nyari cewek kayak dia gitu. tapi Aduh. benar susah banget nyari cewek yang kayak dia. Soalnya dia tuh apa ya? Ini pas awal pacaran ya. Iya. Kayak tipe gue banget lah. Tipe gue Tipe lu banget tuh kayak gimana? Dulu perhatian banget. Betul gitu kayak selalu ada sih actually. Karena kan kita satu kampus kan. Jadi kayak ya mau pergi-pergi tuh gampang karena kita satu jurusan juga. Jadi gampang. Terus kayak hobi kita tuh sama. Kita sama-sama suka main game, suka makan, suka nyoba-nyoba hal baru. Dan teman-temannya dia teman-teman gue juga gitu. Jadi kayak Oh iya. asik gitu. Jadi kan biasanya memang Gimana? Gue bahagia kalau dapet cewek baru, tapi ya itu guenya masih susah sih untuk buka hati, nggak tahu kenapa. Kayak mungkin harus cari cowok yang lebih. enggak lah, pelan-pelan lah. Enggak, apa namanya, belum ngomongin nyari yang baru lah ini tuh. Tapi gue salut loh sama lu yang udah bisa menerima kondisi, apa namanya, mengerti bahwa ya nggak semua hubungan itu bisa selalu berakhir manis, bisa Iya. selalu berlanjut gitu. Memang kadang-kadang yang terbaik ya bisa. Mungkin juga ya ini jalan Tuhan, ini nggak ada yang tahu. Misalnya gue mau dipersiapkan untuk ketemu sama orang yang lebih baik dan dia juga, jadi kita sama-sama dapet yang lebih baik. Tapi at least kita udah pernah ngukir cerita bersama, jadi gue bersyukur akan hal itu. Tapi lu masih ada harapan balikan apa? Ini gue nggak bisa jawab sih. Oh, nggak bisa jawab. Tapi Kalau harapan sih sebenarnya ada sih, sedikit ada. Tapi ya kalau udah. jodoh nggak ada yang tahu. Ya gue lebih mikir kayak gitu, jodoh nggak ada yang tahu. Karena kita gue udah deket sama keluarga dia juga actually. Terus dia juga udah sering dulu main ke rumah gue. Jadi kayak ya kalau jodoh nggak ada yang tahu sih. Tapi kita kan emang masih terlalu muda ya. Kita masih sama-sama kuliah juga. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah. Namanya juga kehidupan gitu kan. Kita ambil slot gagal dulu dalam bercinta biar nantinya berhasil gitu. Tapi lu umur 21, sekarang umur berapa? Sekarang 23. 23, ya umur 21 tahun, cinta pertama lu mulus banget sih. Nggak banyak orang yang cinta pertamanya Makanya gue juga bersyukur akan hal itu. dan lu ketemu sama orang yang benar-benar menurut lu kan dia
tipe lu banget lah. Ya dia tipe gue banget, cowok baik sih dia. Karena dibanding saya gue main sama gengnya dia kan, dibanding gengnya dia itu kayak paling bener gitu. Bukannya teman-teman yang nggak bener ya, tapi Iya. maksudnya kayak dia itu nggak ngerokok. Maksudnya dari situ kayak oke, tipe gue banget. Gue nggak pernah ngelarang orang ngerokok, tapi maksudnya dia itu bisa bertahan untuk tidak merokok di antara semua teman-teman yang ngerokok. Menurut gue itu something good lah, kayak sesuatu yang wow keren banget gitu. Tapi gue nggak mendiskriminasi orang yang ngerokok. Menurut gue it's fine, gue ngebiasa Iya. aja sama orang yang ngerokok. Cuma kayak gue salut gitu sama dia tuh kayak bisa mempertahankan prinsip dia untuk tidak merokok. Guys, ini memang kondisinya agak unik karena si Cigul habis putus, dia udah bisa ikhlas, udah bisa move on gitu. Jadi yang tadinya gue pikir gue akan kasih tahu, ternyata Enggak. Cigul yang bercerita dan ngasih tips ke kalian. Tapi sebenarnya ya gimana ya, kadang-kadang kita tuh bilang kita bisa move on. Cuma ya tipsnya itu jangan terlalu sering lihat-lihat memori lagi deh. Ketika lihat memori gue jadi berubah lagi. Tapi kalau masalah salah satunya itu biasanya orang yang susah itu ngomongin tetap kontak-kontakan itu. Iya. Jadi kalau misalnya lu sekuat Cigul, oke nggak apa-apa. Tapi seringnya gini, kenapa gue prefer menyarankan orang untuk jangan kontak-kontakan dulu. Tapi Ketika dia lu putusnya habis putus. baik-baik, makanya gue bingung kalau kita nggak kontak-kontakan kesannya kayak Enggak gitu. Maksudnya gini, ada sedikit waktu, space untuk biar menyadari bahwa hubungan kalian itu yang tadinya pasangan sekarang udah enggak gitu. Kalau lu mau berteman baik dengan mantan itu bagus, sangat disarankan dan menunjukkan kedewasaan lu karena lu memang menyadari ya udah kita nggak bisa mencoba melanjutkan hubungan tapi hubungan kita tetap baik-baik jadi teman. Tapi ada satu kondisi yang tadinya lu adalah sebagai pasangan sekarang udah nggak lagi. Nah itu butuh space untuk menyadari itu, harus jangan tetap kontak-kontakan terus ini karena kan kalau kontak-kontaknya ada waktu gitu. enggak ini bukan buat Cigul, Oke, buat oke. buat yang Buat yang lain. lain ya, Ya. buat yang lain. Kalau misalnya lu tetap kontak-kontakan, nanti nggak ada bedanya. Kayak lu masih rasanya tuh kayak ini gua udah Balik putus ya. apa belum sih gitu. Kok rasanya masih tetap biasa aja, masih care ke gua gitu. Nah, itu yang nanti di sini muncul tetap ada harapan kayaknya dia masih pengen balikan deh sama gua, kayaknya dia susah deh move on dari gua karena susah dilepas dari gua gitu. Itu yang nanti lama kelamaan lu terus berharap gitu. Itu yang sebenarnya kenapa harus dihindari. Paling nggak lu kasih jeda mau 2 minggu kek, mau misalnya 3 minggu kek gitu. Gue juga buat gitu kalian. sih, gue juga gitu. Gue Oh, lu kasih gitu. jarak. Nah iya kayak gitu maksudnya. Jadi misalnya kalau abis itu lu mau kontak-kontakan lagi, lu tetap menjalin hubungan bagus, tapi paling enggak lu harus ada kasih space buat lu sadar gitu. Lu sama dia tuh udah beda hubungannya gitu. Itu sedikit membantu biar lu ya menyadari Dan lebih cepat move on. lebih cepat move on. Aduh, bahas percintaan tuh emang rumit ya. Tapi gue masih penasaran tadi ketika dia nggak ada kelihatan dia sedang sibuk apa atau kenapa gitu. Lu nggak nanyain kenapa dia minta Gue nggak mungkin cerita lah. Ini kan private banget kayak reason. Gue sebenarnya dari dulu ke hati gue tahu reasonnya apa. Cuma kayak ya udah, gue mencoba untuk tetap positif. Kayak oke, mungkin emang kita butuh waktu untuk sendiri. Karena gue nggak mau juga gue menjelek-jelekan dia gitu. Enggak, gue bukan menjelek-jelekan. Maksudnya Iya. gini, Gue nggak mau ngebongkar rahasia. enggak, gue mencoba menjelaskan bahwa kadang-kadang cowok itu kan gini. Pasti lo udah ini kan nanya gara-gara yang gue cerita di Pahawang. Enggak. Itu rahasia gue guys. Enggak. Gue nggak membocorkan rahasia. Jangan dibocorin yang itu. Enggak. Gini Gue guys. tetap akan jaga nama baik mantan gue kok. Iya. Ini nggak ada yang buruk, nggak ada. Gini guys. Gue tahu ini marahnya kemana gue tahu. Gini. Kadang-kadang banyak cewek yang nggak paham kenapa sih gue tiba-tiba diputusin. Oh nggak ada sebab, nggak ada apa. Ya gitu. gue juga Nah gitu. kayak mikir. gitu tuh. Tapi gue lebih menyalahkan diri sendiri sih. Tapi gini, gue mau menjelaskan bahwa ada sebuah kondisi di cowok kebanyakan. Cowok tuh ngerasa kayak gini loh. Tadinya pacaran biasa aja, udah nyaman sama lu, jalan happy,
Tapi tiba-tiba dia mulai beranjak dewasa, maksud gua kan ada perubahan lah ya. Nah, dia itu mulai menyadari dan mulai menemukan ada ada prioritas-prioritas lain di hidupnya. Kayak misalnya gua ngerasa cowoknya nih, gua tuh kayaknya punya tanggung jawab sama keluarga gua deh. Gua harus banggain orang tua gua, terus gua harus berkarir, terus ada tuntutan adik gua, misalnya ya gua harus jagain dia apa segala macem gitu. Muncul prioritas-prioritas lain di hidupnya, kayak apa ya, kalau gua bilang tuh quarter life crisis ya. Di umur-umur segitu ya? Iya, umur-umur 25-an gitu loh. Masih 21. Dia masih, BTW dia lebih muda dari gue setahun. Aduh. Setahun. 1 tahun, tapi ya nggak Dari seru masalah. biasa pacaran. Gue lanjutin lagi. Terus. Jadi ada muncul prioritas-prioritas lain di hidupnya, dan cowok tuh ngerasa kayak pusing gitu. Gue harus gimana ya? Gue harus memenuhi semua prioritas gue. Dan dia ketika pusing, cowok itu memang lebih pikirannya lebih pendek gitu. Dia mikir, gue pusing kalau ngurusin semuanya sekarang sendiri, mendingan yang satu nih gue beresin lah gitu. Oke guys, masih sama Cigol. Tadi udah banyak cerita-cerita tentang kisahnya lah. Dan ternyata gue kaget sih, ternyata bukan gue yang ngasih tips move on, tapi ini mah Cigol yang berbagi cerita gimana tipsnya dia bisa move on gitu. Putus cinta tuh bikin aku tuh jadi lebih punya pengalaman yang luar biasa sih. Tapi kayaknya Cigol ini lebih dewasa dari umurnya yang seharusnya. Iya, makanya butuh cowok yang lebih dewasa. Wah, tadi gue udah tanya sih tipe-tipenya Cigol maunya yang kayak gimana. Tapi tadi ada yang kepotong. Iya, itu rahasia ya. Enggak, gini. Yang lu cari dari seseorang, gini. Yang ada di mantan lu, yang lu ngerasa itu lu nyaman banget dengan hal itu, lu ngerasa kehilangan banget, itu apa tadi? Itu dia yang ready 24 jam. Dia Ready. tuh selalu ada buat gua 24 jam. Itu yang susah gua dapetin di cowok lain. Makanya gue bilang guys, ya meskipun ada yang bilang cowoknya cuek atau segala macem, tapi kalau secuek-cueknya orang cuek, di saat pasangannya, di saat orang yang dia sayang lagi butuh, pasti selalu ada. Betul. Nah itu mantan lu. Itu mantan gua. Tapi udah selesai Sudah mantan. selesai. Ya udah. Kita sama-sama belajar lah dari hubungan ini. Maksudnya aku juga belajar, dia juga belajar. Siapa tahu setelah hubungan ini kita jadi pribadi yang sama-sama lebih baik. Harus dong, harus lebih Iya. baik. Makanya jadi kayak nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran. Ini justru gua mau terima kasih loh, karena ini justru yang ngasih pelajaran banyak itu Cigol, bukan gua. Lama-lama aku jadi ini lagi, Iya. dokter cinta. Oh yang jadi dokter cinta. So ini gue mau bilang terima kasih banyak waktunya, udah mau Terima kasih diajak juga. jalan-jalan, keliling-keliling. Habis ini kita minum dulu ya, panas banget. Boleh. Thank you so much. Thank you. Dan semoga proses move on-nya lancar terus. Semoga- Nanti kalau emang udah siap ya ketemu Betul. yang lebih baik. Semoga dipertemukan dengan yang lebih baik. Pokoknya Jadi sekarang semoga- Cigul available. Jangan Available. lupa follow Instagramnya Cigul, Cegula, CGULLA. L-nya 2. Betul. Sama subscribe Cindy Gula. Betul. Oke. Sama satu pesan terakhir. Apa? Bahagia itu pilihan. Betul. Jadi jangan pernah bilang kayak gue nggak bahagia sama dia segala macam. Bahagia itu pilihan. Ketika kita memindsetkan otak kita akan bahagia, nanti pasti bahagia. Bahagia itu. Bahagia itu pilihan. Jadi Tolong ditulis nanti ya, bahagia itu pilihan Cindy Gula. ya. Thank you. Bye.